Setiap perusahaan maupun perusahaan jasa penerbangan ataupun bukan, pasti mereka memiliki target perusahaannya mereka dong. Kalau bisa kayak gitu, karena perusahaan itu pasti memiliki target untuk mencapai tujuannya mereka. Nah, pada kesempatan kali ini, perusahaan jasa penerbangan yang kita teliti memiliki target demografis dan psikografisnya itu sendiri. Yang pertama, target demografisnya itu konsumen yang memiliki usia dimulai dari 6 tahun ke atas, pria maupun wanita, dan pekerjaan karyawan, pendapatan 3-6 juta, tidak ada minimal pendidikan. Target psikografisnya yaitu konsumen yang memiliki gaya hidup mencari kenyamanan, selalu bepergian dengan keluarga maupun bekerja, memiliki ketertarikan dengan pelayanan yang bagus. Nah, kalau tadi kelompok gue udah ngebahas tentang target perusahaan pada jasa penerbangan, kali ini gue mau ngebahas tentang perilaku konsumen. Setelah beberapa lama kelompok kami melakukan penelitian melalui beberapa media online, kita ternyata menemukan perilaku negatif konsumen yang perlu diubah. Apa aja sih kira-kira? Yang pertama, sering ketinggalan pesawat. Yang kedua, ribut dengan penumpang lain yang memiliki bayi. Yang ketiga, merokok dalam pesawat. Yang keempat, merubah tempat duduk secara dadakan. Yang kelima, nggak mau ngantri. Yang keenam, bau tidak sedap dari kaki kita. Dari beberapa perilaku negatif konsumen yang ada yang sudah kami sebutkan tadi, kelompok kami setuju bahwa perilaku tersebut harus diubah. Kira-kira solusi untuk mengubah perilaku negatif tersebut apa ya? Konsumen jasa penerbangan selanjutnya yang akan kita bahas adalah penumpang yang secara tiba-tiba pengen tukar tempat duduk. Nah, kesel gak sih kalau misalkan kita sebagai orang yang diminta tukar duduk dengan penumpang lain? Nah, solusinya adalah ketika kita pengen menukar tempat duduk, tentunya kita harus mencari tempat duduk yang ingin kita tempati di mana. Terus berbicaralah dengan awak kabin yang agar kita bisa menikmati tempat duduk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin ketinggalan pesawat udah sering teman-teman alami atau pernah teman-teman alami. Kondisinya karena kemacetan di jalanan atau gangguan transportasi. Nah, solusi untuk teman-teman yang merasakan hal seperti itu, kita harus sadar bahwa itu adalah perilaku negatif yang perlu diubah. Cara merubahnya adalah kita datang lebih awal untuk mempersiapkan segala sesuatunya, seperti boarding, check-in, dan lain-lain, supaya ketika ada kejadian yang tidak terduga, kita sudah siap. Selanjutnya ini adalah mengantri, yang dimana merupakan proses tertib dan aman. Nah, ketika kita ingin mendesak dan harus terburu-buru, kita pastikan untuk berbicara dengan sopan dan jelas tanpa mengganggu hambatan penumpang lain. Teman-teman pernah lihat gak sih video di TikTok atau di media sosial tentang salah satu penumpang yang ribut karena ada bayi yang menangis di dalam pesawat tersebut? Teman, sebagai konsumen kita harus sadar bahwa yang bisa menaiki pesawat tersebut bukan hanya orang dewasa saja, tapi bisa jadi anak kecil, toddler, ataupun bayi. So, kita sebagai konsumen lain seharusnya kita mengerti atau mencoba memahami situasinya. Bisa jadi orang tua tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan anaknya. Jadi daripada kita marah, lebih baik kita berusaha untuk memahaminya. Ngomongin tentang rokok bukan hanya tindakan ilegal yang ada dalam peraturan, tetapi itu juga bisa membahayakan kesehatan dan keselamatan seluruh penumpang pesawat. Seharusnya kita sadar bahwa sebagai konsumen kita tidak boleh melakukan perilaku negatif, yaitu merokok di dalam pesawat. Atau ketika kita melihat seseorang melakukan hal tersebut, kita harus bisa menegur dengan tegas agar dia bisa menghentikan perbuatannya. Hal selanjutnya adalah ketika kita mencium aroma tidak sedap dari penumpang lain ketika membuka sepatunya. Nah, solusinya adalah ketika kita pengen membuka sepatu kita, pastikan kaki kita tidak bau, tidak kotor, dan tidak mencium aroma-aroma yang tidak sedap yang bisa mengganggu penumpang lain. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sembuh.